lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Shalom, Jojoah manbantai kerina, ibas prapekan wari si pertama indah, pekan doa, tuhu kuasa Tuhan seh manbantai kerina. Ope dengan sialokan kata di bata, mari kita ertoto. Tuhan Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu di dalam pekan doa ini, dimulai dengan prapekan doa. Untuk itu ya Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu turun bagi kami semuanya, bagi majelis GBKP Tugu, bagi jemaat, bersama keluarga-keluarga kami, agar memulai dari pekan doa ini, kami mulai di dalam keluarga kami, berdoa bersama, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kuasa Roh-Mu yang kudus itu mendiami hati dan pikiran kami, memulai prapekan yang pertama ini, yaitu prapekan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam mengawali prapekan doa kita yang pertama ini, kita terima kebenaran firman Tuhan melalui kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan bagi kita. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepadanya, perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera di dalam kita mengikuti
Pekan Doa tahun 2023. Dimulai pada hari ini, di mana tema kita Ertoto gelah salih si pagit jadiin tebu. Kalau kita mendengarkan tema ini, maka di dalam pekan doa kita tahun ini, secara umum kita dibawa di dalam satu tema besar, Ertoto karena rarasen di bata. Memulai prapekan ini membawa kita secara keseluruhan di dalam pekan doa kita. Kita melihat bagaimana Tuhan telah menyertai kita sampai pada bulan ini di tahun 2023, di mana kita sudah sampai pada hari liturgi kegiatan gereja, yaitu prapekan doa sampai kepada pekan doa. Kira-kira apakah yang kita mau gapai, mau capai, kita dapatkan melalui prapekan sampai pada pekan doa ini? Pertanyaan ini tentunya sama di dalam kitab Galatia 6 ayat 4 mengatakan, ujilah apa yang mau engkau lakukan. Ujilah apa yang mau kita doakan, yang mau kita lakukan di dalam prapekan ini sampai kepada pekan doa. Apakah benar-benar mencapai kepada kebutuhan jiwa dan rohani kita melalui prapekan dan pekan doa ini? Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 telah kita baca. Bagaimana Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun dengan tidak mendapat air. Ini adalah satu persoalan ketika hamba Tuhan menyampaikan apa yang diperintahkan kepada bangsa yang besar, bangsa yang dipilih. Bahkan kalau dalam kitab Keluaran ini adalah bagian di mana mereka sudah keluar dari Mesir. Di pasal 15, kalau kita baca dari ayat 1, mereka bersuka cita. Tetapi di tengah perjalanan ternyata menjadi satu pertanyaan, apakah baik-baik saja? Seperti kita juga ketika kita masuk di tahun 2023 ini sampai bulan 5 ini, apakah baik-baik saja? Pertanyaan ini menjadi paralel kepada prapekan doa kita dari kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Satu bangsa yang besar yang telah diberikan kesempatan untuk keluar dari tanah Mesir, di mana mereka dijajah 430 tahun, dan Tuhan izinkan Musa mengambil kesempatan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, membawa bangsa yang besar itu, dan di tengah perjalanan menuju Kanaan tidaklah baik-baik saja. Hamba Tuhan, rarasan Tuhan, serayan Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, dipercayakan untuk menggembalakan umatnya yang dipercayakan oleh Tuhan, bukanlah sekedar kepercayaan seperti kepercayaan manusia ke manusia, tetapi ini kepercayaan yang sudah diberikan dari yang kuasa kepada manusia. Hal ini menjadi satu refleksi bagi kita. Bagaimana prapekan doa hari pertama ini menjadi kekuatan kita untuk masuk kepada prapekan doa kedua, ketiga, bahkan ikut full sampai pekan doa terakhir. Dan di ujungnya nanti kita akan ikut lakon persaudaraan Sibadia, mengimani menerima kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jauh sebelum kehadiran Yesus, Musa telah terpilih menjadi hamba Tuhan, serayan Tuhan, rarasan Tuhan, bersama bangsa Israel, satu tim, satu kelompok, untuk melewati masa-masa di mana mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mari kita mengambil satu kesempatan
bersama keluarga kita pada hari ini. Yang pertama adalah ketika Tuhan menyuruh kita, mari kita lakukan. Yang kedua, ketika kita baca ayat 23, 24, tidak ada kata sungut-sungut ketika mengikut Tuhan sepanjang tahun ini. Ketiga, ketika kita telah dipanggil sebagai anak Tuhan, maka ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, apakah di gereja, apakah di rumah, apakah di dalam kesempatan ibadah di PA, maka itu semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Tuhan memakai Musa berseru kepada Tuhan untuk menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Artinya ketika kita membaca firman-Nya, ketika kita menaikkan doa kita, maka Tuhan memberikan sepotong harapan, sepotong jawaban untuk menjawab hal-hal yang luar biasa yang harus kita lewati. Saudara-saudara, hal yang terakhir dalam firman-Nya ayat 26 dan 27 di sini mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-Nya dan tetap mengikut segala perintah-perintahnya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sekalipun tadi mereka tidak menemukan air, tetapi air kebenaran firman Tuhan telah mengubah mereka. Saudara-saudara, inilah hari ini kita menerima, biarpun ada hal yang pahit dalam hidup kita, kiranya ketika kita datang ke hadapannya diubahkan seperti air yang pahit menjadi manis, air putih menjadi anggur di dalam peristiwa Yesus mengubahkan air menjadi anggur. Dan kiranya pekan doa ini menjadi berkat bagi kita melalui prapekan ini. Tuhan memberkati kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ketika kami berdoa, hal yang pahit menjadi manis. Peristiwa hidup kami sepanjang waktu yang kami lakukan, mulai Januari sampai saat ini, Tuhan telah hantarkan kami. Tidak ada kata sungut-sungut, tidak ada kata kecewa. Karena itu semua telah Tuhan ubahkan di hati kami. Kami mau menyambut prapekan doa sampai pada pekan doa kami pada hari yang terakhir untuk kemuliaan nama Tuhan. Teguhkan, kuatkan kami sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mengalami kemenangan. Ini doa-doa kami. Kami syukuri keluarga kami, jemaat-jemaat dan majelis ikut bergabung di dalam situasi keadaan sukacita prapekan sampai pekan doa berlangsung. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab ku tenang sebab kau